Bentar. Belum siap. Oke. Hello guys, welcome to our vlog. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Feby Marsha Karahita dengan NIM 321013. Mulai belum sih videonya? Oh udah ya ampun, maaf teman-teman semua. Kenalin, namaku Nadine Putri Dinanti, NIM 321029. Halo guys, kenalkan, bentar. Udah masuk belum sih? Oh udah. Kenalkan, nama saya Intan Nurul Aini, NIM 321043. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai kasus keracunan amfetamin jenis ekstasi yang terjadi pada bayi yang berusia 11 bulan. Oke, kenapa sih kelompok kami memilih kasus keracunan amfetamin jenis ekstasi yang terjadi pada bayi 11 bulan? Nah, teman-teman, menurut kelompok kami, kasus tersebut merupakan kasus yang cukup unik karena kok bisa sih bayi yang masih berusia 11 bulan bisa keracunan amfetamin jenis ekstasi? Teman-teman semua pasti udah pernah dengar dong mengenai nabza. Nabza merupakan narkotika psikotropika dan zat aktif lainnya. Nabza merupakan obat berbahaya, namun obat itu sudah beredar di seluruh dunia loh teman-teman. Amfetamin adalah obat stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD dan narkolepsi. Amfetamin bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas dopamin dan noradrenalin di otak. Cara kerja ini akan meredakan gejala narkolepsi dan membantu penderita ADHD untuk lebih fokus dalam beraktivitas. Namun, amfetamin ini harus digunakan dengan resep dokter dan tidak boleh digunakan sembarangan. Beberapa tahun yang lalu, Prancis mengalami peningkatan penggunaan obat-obatan terlarang, termasuk amfetamin jenis ekstasi. Nah, hal inilah yang membuat kasus keracunan tidak disengaja dapat terjadi pada anak-anak, bahkan balita maupun bayi. Kasus keracunan amfetamin pada bayi berumur 11 bulan disebabkan oleh bayi secara tidak sengaja menelan tablet ekstasi di rumah. Akibatnya bayi mengalami agitasi dengan matang bergerak dan migrasi bilateral yang tidak relatif. Sumber racun yang dialami oleh bayi 11 bulan itu merupakan pil yang tidak sengaja tertelan di rumahnya. Sampel yang digunakan untuk pemeriksaan bayi 11 bulan itu merupakan urin untuk pemeriksaan tes toksin. Dan diungkapkan hasil tes toksin tersebut terdapat amfetamin dan benzodiazepin di urin bayi berumur 11 bulan tersebut. Spesimen spesifik yang biasa digunakan pada pemeriksaan narkotika termasuk amfetamin ini adalah urin. Ditimbang 25 mg ATS standar lalu dietkan sampai tanda dengan air, dipipet akuilot dari 1-5 ml larutan tersebut ke dalam 10 ml gelas. Lalu ditambahkan 5% NaOH sampai pH 10 dan 5 ml ekstrak pelarut, lalu dihomogenkan sampai lapisan terpisah. Dipindahkan lapisan pelarut melalui natrium sulfat anhidrat ke lapisan ke dalam botol GC. Lalu dietkan kembali air di dalam labu ukur 25 ml dan dipipet larutan 1-5 ml ke dalam gelas 10 ml. Ditambahkan larutan 5% NaOH sampai pH 10 dan 5 ml larutan ekstrak. Lalu dihomogenkan hingga larutan terpisah. Ditransfer lapisan pelarut melalui natrium sulfat anhidrat ke lapisan dalam botol GC dan diinjekkan 1-2 mikro lapisan pelarut ke dalam GC. Pemeriksaan amfetamin jenis ekstasi yang pertama adalah metode tes warna. Nah, sampel yang diperlukan yaitu tablet atau pil yang diduga mengandung ekstasi. Alat dan reagen yang perlu disiapkan yaitu cawan porselin, pipet tetes, dan reagen Marquis. Lalu, prosedur untuk melakukan metode tes warna yaitu serbuk tablet diletakkan di dalam cawan porselin, ditambahkan 1-2 tetes reagen Marquis, lalu diamati perubahan warna yang akan terjadi. Nah, hasil positif akan menunjukkan perubahan warna menjadi hitam atau ungu. Nah, metode yang kedua yaitu metode gas chromatografi mass spectroscopy atau yang bisa disebut GCMS.
Langkah-langkahnya yaitu dilarutkan serbuk tablet dengan 2 ml metanol murni, lalu disentrifuge dengan kecepatan 1800 rpm selama 5 menit, lalu dilakukan analisis menggunakan GCMS. Nah, perhatikan kondisi awal instrumen GCMS, lalu dilakukan analisis hasil spektra yang telah didapatkan. Lalu ada pengujian KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, yang harus dilakukan pertama yaitu membuat larutan baku pembanding dan persiapan sampel. Setelah itu dilakukan uji KLT. Dimasukkan plat KLT ke dalam bejana kromatografi yang telah dijenuhkan, lalu ditutup chamber, ditunggu hingga larutan merambat, diambil plat KLT dan dikeringkan. Lalu disemprot plat dengan bereaksi phase blue bead hingga terjadi perubahan warna sampai bercak noda terlihat. Diukur jarak noda yang ditempuh sampel dan jarak yang ditempuh pelarut, lalu dihitung nilai RF. Sekian vlog dari kelompok kami. Thank you for watching. Bye bye.